menyingkap kemustajaban 7 ayat surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah mengapa terdiri daripada 7 ayat disebut As-Sab'ul Mathani? Ini ada kaitannya dengan surat yang ke-7 di ayat yang ke-7. Sekali lagi, ada kaitannya dengan surat yang ke-7 di ayat yang ke-7. Oleh sebab itulah, cari surat yang ke-7 lalu cari ayat ke-7-nya. Surat ke-7 adalah surat Al-A'raf ayat yang ke-7 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falanakussanna 'alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. Ini Al-A'raf ayat yang ke-7. Artinya begini, artinya perhatikan. Maka sungguh akan mengisahkan oleh kami, kata Allah, alaihim kepada mereka seluruh manusia bi'ilmin dengan ilmu pengetahuan. Wa ma kunna ghaibin, dan tidaklah ada oleh kami yaitu ghaib, kami tidak ghaib. Ini ada kata ilmu dan ada kata ghaib. Ilmu ghaib, bukan ilmu yang hilang, tetapi ilmu ini benar-benar ada. Maka perhatikan rahasia, menyingkap rahasia kemustajaban surat Al-Fatihah yang ada 7 ayat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wa bil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluhu memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, langsung saja kita akan mengupas sedikit karena waktunya terbatas. Ini kita akan mencoba dengan jumlah waktu 10 menit saja. Sedangkan ilmu ini itu kalau dikupas bisa bertahun-tahun, bukan hanya berhari-hari, apalagi cuma berjam-jam, cuma bermenit-menit. Ilmu ini dikupas itu bertahun-tahun aja setiap harinya. Setiap hari mulai pagi sampai malam, itu belum tentu tuntas. Ini bertahun-tahun loh ya. Tetapi ini ada permintaan agar kita mengupas rahasia surat Al-Fatihah. Mengapa 7 ayat? 7 ayat itu yang pertama Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga Ar-Rahmanir-Rahim. Yang keempat Maliki Yaumiddin. Yang kelima Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang keenam ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini rahasia yang pertama. Rahasia yang pertama yang perlu kita ketahui adalah ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 tatkala membaca jangan bernafas. Tarik nafas dulu ya, ini satu nafas maksudnya. Tarik nafas dulu. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini satu nafas ya. Amin, begitu. Ini rahasia pertama. Jadi kita latih bahwa tatkala suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ini satu nafas. Maksudnya jangan bernafas di 'alaihim. Kan kebanyakan orang Indonesia itu nafasnya di 'alaihim. Contohnya gini. Suratal ladzina an'amta 'alaihim, tarik nafas, begitu kan? Ya boleh sih, boleh. Hanya saja rahasianya beda, fadilahnya beda, begitu. Faedahnya beda, kemudian keampuhannya ya beda. Lalu memang surat Al-Fatihah itu adalah As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Maka rahasia yang pertama dilatih bahwa tatkala surata sampai 'alaihim waladdallin amin itu satu nafas. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Ini kalau menurut mazhab kita, mazhab Syafi'i, basmalah adalah ayat pertama. Jadi ayat pertama itu Bismillahirrahmanirrahim. Berarti ayat yang ketujuh ya mulai dari surata. Oleh sebab itulah tarik nafas dulu, jangan diputus dua nafas, tapi satu nafas. Ulang lagi. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Makanya ilmu itu sangat penting. Kita jangan sampai beramal itu hanya dapat capeknya doang, karena hanya mengandalkan okol, tenaga otot, capek doang. Tapi Masya Allah mustajabnya sulit. Mengapa? Ya karena hanya mengandalkan ngebut doang, tapi tanpa ilmu. Sedangkan di dalam surat Al-A'raf ayat yang ketujuh, surat Al-A'raf itu adalah surat yang ketujuh, ayat yang ketujuh. Perhatikan bunyinya. Falanakussanna 'alaihim bi'ilmi wa ma kunna ghaibin. Maka sungguh kata Allah, sungguh kami akan mengkisahkan qassa yaqusu qissah. Kemudian ada dua taukid ini, lam taukid dan nun taukid. Falanakussanna 'alaihim, maka sungguh akan mengisahkan oleh kami. Hidup ini adalah kisah cerita. 'Alaihim kepada manusia bi ilmin, syaratnya dengan ilmu pengetahuan. Jadi mohon maaf nih ya, kalau kita ingin mengamalkan segala sesuatu, tolong diilmui dulu, ilmunya dulu, diperdalam dulu ilmunya. Jangan hanya sekilas bacaannya, oh ini bacaannya ini langsung diamalkan, jangan begitu. Rahasia ilmunya dulu ya. Cobalah dibandingkan ini, kita kan punya analogi. Orang yang kerja hanya menggunakan otot, okolnya saja, tenaga lahir saja, dengan orang yang kerjanya pakai pikiran, di kantor pakai pikiran, itu kira-kira gajinya besar mana? Sama, zikir dan doa juga sama. Persiapkan ilmunya dulu, menyingkap ilmunya dulu, setelah itu diamalkan. Itu beda, hasilnya beda. Sama-sama baca surat Al-Fatihah, yang satunya sudah menguasai ilmunya, rahasia ilmunya, yang satu baru tahu tentang bacaannya doang. Ya beda, khasiatnya beda. Kata Allah, wa ma kunna ghaibin, dan tidaklah kami ini ghaib. Allah selalu hadir. Jadi kita harus mempersiapkan ilmu. Falanakussanna 'alaihim bi ilmi wa ma kunna ghaibin. Nah, itu tadi baru satu ilmu di dalam surat Al-Fatihah ayat yang ketujuh, hendaklah satu nafas. Mulai dari suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, satu nafas. Dan ini bisa diamalkan selama 7 hari 7 malam. 7 hari 7 malam sudah kita amalkan kan, kita setiap sholat fardu, itu sholat fardu itu kan wajib baca surat Al-Fatihah, ya kan? Itu sudah kita amalkan. Ya, makanya tatkala kita sholat itu kita menyadari, oh ya saya sudah mengamalkan surat Al-Fatihah ini 7 hari 7 malam nih. Kemudian tembus kepada 7 langit dan 7 bumi, tembus ke atas dan tembus ke bumi. Tahu 7 juga, 7 langit dan 7 bumi. Kemudian tatkala tembus itu mengitari seluruh alam jagat raya ini, sebagaimana 7 kali putaran tawaf. Pernah lihat gak orang tawaf nih? Orang tawaf di Ka'bah itu berkeliling mengelilingi Ka'bah. Nggak boleh kalau tawaf itu hanya sekali putaran selesai, itu belum sah. Nggak sah tuh putaran tawaf itu, ya harus 7 kali. Sekali tawaf itu harus 7 kali gitu ya. Misalnya kita masuk Masjidil Haram, kemudian ayo keliling Ka'bah sekali tawaf selesai, nggak boleh begitu. Yang belum sah tawaf itu ya harus 7 kali putaran. Sekali putaran, 2 kali putaran, 3 kali putaran, sampai 7 kali putaran. Dan ingat, perhatikan putaran orang tawaf itu mengapa berbeda, berlawanan dengan jarum jam. Karena memang putaran alam itu sebagaimana putaran tawaf. Karena Ka'bah ini menjadi pusat. Ka'bah itu kalau ditarik ke atas tembus sampai 7 langit, itu arsy. Kemudian Ka'bah itu kalau ditarik ke bumi tembus sampai 7 bumi paling dasar, itu menyatu. Jadi pusat alam itu di Ka'bah, ya. Kemudian ini bisa dilakukan dengan zikir nafas 7 tingkatan. Zikir nafsu, yang pertama adalah an-nafsu al-ammarah bisu', yang kedua an-nafsu al-lawwamah, yang ketiga an-nafsu al-mulhamah, yang keempat an-nafsu al-mutmainnah, yang kelima an-nafsu ar-radiyah, yang keenam an-nafsu al-mardiyah, yang ketujuh an-nafsu al-kamilah. Di dalam 7 benua dan 7 samudra. Coba ini kita menjelaskan sudah terbata-bata karena waktunya mepet.
Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lamu bishawab.